Halo, jumpa lagi bersama saya dalam channel Victor Official. Saya menyapa teman-teman yang telah mendukung channel ini dari awal hingga sampai saat ini. Saya hanya mau bilang bahwa Tuhan memberkati saudara semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, halo, apa kabar kalian? Semoga ada dalam lindungan Tuhan dimanapun berada. Dan saya terus meminta kepada teman-teman untuk membagikan link YouTube ini ke orang-orang yang teman-teman kenal, supaya mereka juga dikuatkan, mereka juga diteguhkan di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, sebelum saya menyampaikan presentasi saya pada saat ini, saya ingin memberikan sebuah komentar mengenai apa itu apologetika. Nah, komentar saya adalah begini. Saya ingin mengatakan bahwa di dalam dunia apologetika tidak ada yang namanya penistaan agama. Baik di dalam Kristen, Hindu, Buddha, Islam, dan sebagainya. Di dalam dunia apologet tidak mengenal yang namanya penistaan agama. Jadi untuk menentukan kamu menjadi benar atau benar, tergantung dari apa yang kamu sampaikan, disertai dengan bukti-bukti yang mendukung, itu yang akan menentukan kamu menjadi menang atau kalah. Hanya itu. Jadi tidak ada yang namanya penistaan agama. Dan juga harus begini. Jangan sampai kita ketika menyampaikan segala sesuatu tidak pernah menempatkan dirimu sebagai pendengar untuk menilai sebuah percakapan. Karena itu akibatnya begini, kita hanya berpikir kita di atas segala sesuatu dan kita tidak pernah memikirkan apa yang dipahami oleh pendengar. Nah itu penting supaya jangan sampai terkadang apa yang kita sampaikan itu justru menjadi pedang untuk menyerang kembali diri kita sendiri. Jadi jangan sampai ukuran yang kita pakai untuk berbicara tentang sesuatu hal, ketika ukuran itu dipakai untuk kita, maka kita juga tidak bisa dalam hal itu. Nah, oleh karena itu hal ini juga harus diperhatikan di dalam dunia apologetika. Jadi sekali lagi saya mau katakan, bagi kamu dimanapun kamu berada, yang telah mendengar saya, yang telah menonton ini, bahwa jangan ada yang namanya penghinaan atau penistaan agama. Karena dunia apologetika tidak mengenal itu. Jikalau kamu tidak mau dikritik, jikalau kamu tidak mau dikomentari, tidak usah kamu tampil ke publik. Karena yang namanya publik, pro dan kontra selalu ada bersama-sama. Karena itu hanya sebagai pengantar singkat untuk mengawali presentasi saya pada kesempatan ini. Nah saat ini saya akan membahas mengenai tulang Yakobus saudara Yesus. Nah pada tahun 2002 ada sebuah penemuan arkeologi yang menemukan sebuah peti orang mati yang memuat tulisan Yakobus anak Yusuf saudara Yesus. Nah itu memicu perdebatan yang sengit antara para ahli dan juga masyarakat umum. Bagi para ahli, perdebatan tersebut berpusat pada kenyataan bahwa peti tersebut tidak digali secara baik oleh para arkeolog yang kompeten. Nah kelihatannya peti tersebut sampai sampai ke tangan seorang pedagang melalui pasar barang-barang antik. Dan bagi masyarakat umum, perdebatan tersebut berfokus pada hubungan antara Yakobus dan pemimpin gereja di Yerusalem pada tahun 40 sampai 62 Masehi. Nah, peti tersebut panjang kira-kira setengah meter yang digunakan oleh orang-orang Yahudi pada abad pertama untuk mengumpulkan tulang-tulang orang mati. Dan para arkeolog menyelidiki kebenaran Alkitab, menyelidiki hal itu dan menemukan cawan suci yang dipakai orang-orang pada saat itu. Nah, ada seorang bernama Obed Galon. Beliau adalah seorang insinyur dan juga seorang pengusaha Israel yang berhasil telah menemukan artefak kuno sejak
Dia berusia 8 tahun dan menyimpan barang-barang antik tersebut di apartemennya di Tel Aviv. Nah, kemudian Galon membeli peti yang sekarang kita bahas ini ketika ia berumur 23 tahun dari seorang pedagang Arab yang menjual barang antik di kota tua Yerusalem pada sebelum tahun 1978. Nah, kemudian pada tahun 1978 juga pemerintah Israel membuat sebuah undang-undang untuk semua temuan yang ditemukan di Israel itu menjadi milik negara Israel. Nah, pedagang Arab itu memberitahukan kepada Galon bahwa peti tersebut ditemukan di Silwan, di sebelah kampung Arab, sebelah Bukit Zaitun, dan dekat dengan Bait Allah. Dan yang menarik adalah peti tersebut terbuat dari kapur yang memiliki jenis yang sama dengan lapisan kapur yang ada di sebelah lembah Kidron, lembah yang memisahkan gunung Bait Allah dan Bukit Zaitun. Nah, kemudian pada tahun 2002, Obed Galon mengundang seorang pakar terkemuka tentang tulisan kuno bernama Andre Lemay. Nah, peti kubur tersebut merupakan peninggalan tradisi pemakaman Yahudi pada tahun 20 sebelum Masehi sampai pada tahun 70 Masehi, di mana mayat-mayat diletakkan di dalam gua, di kubur oleh keluarganya sekitar 1 tahun dan tulang-tulangnya dikumpulkan di dalam sebuah gua. Nah, sekitar 900 peti dalam periode ini, kira-kira ada 250 peti di antaranya membuat tulisan yang memberi keterangan mengenai identitas orang yang meninggal itu. Jadi di dalam peti itu kebanyakan mereka menulis nama orang-orang yang merupakan milik kepunyaan tulang-tulang tersebut di dalam peti tersebut. Nah, dalam peti tersebut ada sebuah tulisan yang menulis bahwa Yakobus anak Yusuf saudara Yesus. Dan inilah bukti arkeologi yang pertama kali mengatakan bahwa Yesus hidup di muka bumi. Dan antara Yesus dan Yakobus mereka adalah bersaudara. Nah, setelah mempelajari tulisan tersebut, seorang paleografer atau orang yang mempelajari tulisan-tulisan kuno mengatakan bahwa peti kubur tersebut adalah asli. Nah, kemudian Andre ini ingin menerbitkan sebuah artikel mengenai penemuan Galon terhadap peti tersebut, dan pada tanggal 22 Mei tahun 2002 Lemir makan siang dengan seorang editor majalah. Editor majalah itu, di majalahnya itu Biblical Archaeology Review, bernama San, dan mengatakan bahwa ia ingin menerbitkan artikel mengenai peti kubur Yakobus. Nah, dengan seizin dari Galon dan 2 foto yang disediakan dan mengirimnya kepada San pada bulan November tahun 2002 pada saat itu. Lalu, tetapi sebelum menerbitkan artikel tersebut, San meminta masukan dari para ahli dalam bahasa Aram, yang merupakan bahasa yang ditulis dalam peti tersebut. Nah, bahasa Aram merupakan serumpunan dengan bahasa Ibrani yang digunakan oleh Yesus pada abad pertama di Palestina. Nah, karena itu Sang mengundang Kelly MC Creator. Beliau adalah profesor bidang kajian Alkitab di Timur Kuno di Universitas John Hopkins dan di Baltimore, Yardeni. Nah, seorang pakar Israel terkemuka di dalam tulisan Yahudi.
dan juga Pastor Joseph A. Fitzmayer, seorang ahli terkemuka dalam bahasa Arab, dan juga Profesor Emeritus di Catholic University di Amerika of Washington. Nah, ketiga pakar tersebut memberikan komentar mengenai peti tersebut. Dan kesimpulan ketiga pakar tersebut mengatakan bahwa tulisan pada peti tersebut pada abad pertama Masehi, zaman ketika Yakobus dan Yesus hidup. Dan itu bukan hasil pemalsuan. Nah, kemudian peti tersebut dibawa ke lembaga survei geologi untuk melakukan pengujian terhadap peti tersebut dan untuk meneliti kapur yang digunakan untuk membuat peti tersebut. Nah, mereka menemukan bahwa kapur tersebut sama dengan kapur yang terdapat pada formasi Menuha dari kelompok gunung Scopus, dan mengatakan bahwa bagian dari formasi ini dieksploitasi di sekitar Yerusalem pada abad pertama di Yerusalem. Jadi pada abad pertama dan kedua di Yerusalem. Nah, dan memang ada beberapa tambang kapur yang sama jenisnya dengan kapur yang ditemukan pada saat itu di Yerusalem. Nah, dan kemudian mereka berpikir bahwa apakah mungkin peti tersebut merupakan atau memang buatan kuno untuk menyimpan tulang orang mati. Tetapi tulisan tersebut baru ditempel pada zaman modern. Nah, itu orang mulai mengkritik mengenai hal tersebut. Dan kedua ahli geologi tersebut mengatakan bahwa mereka tidak menemukan penggunaan zat modern atau penggunaan perekat modern, dan mereka menyimpulkan bahwa tulisan pada peti kubur tersebut adalah asli. Nah, penemuan ini mengindikasikan bahwa Yakobus dan keluarganya mungkin berkomunikasi dalam bahasa Arab. Mereka mungkin berkomunikasi dalam bahasa Arab yang diakui oleh para ahli bahwa itu merupakan bahasa ibu Yesus. Nah, di sisi lain, penemuan ini menegaskan bahwa Yakobus berasal dari Galilea atau dekat Yerusalem. Nah, data ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Perjanjian Baru. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Perjanjian Baru. Misalkan kalau Kisah pasal 15 ayat 13 sampai 21, Galatia pasal 2 ayat 9 sampai 13, Galatia pasal 1 ayat 18 sampai 19, 1 Korintus pasal 15 ayat 7 dan sebagainya. Jadi itu menjelaskan kembali atau memverifikasi, membenarkan apa yang dikatakan oleh arkeologi. Nah, tradisi mengatakan bahwa Yakobus dikenal sebagai seorang yang sangat jujur, sehingga ia dijuluki sebagai si jujur. Sesuai dengan sebutan itu, ia memimpin gereja di Yerusalem dengan setia pada Kristus. Sikap Yakobus seperti ini membuatnya tidak disukai oleh pemimpin agama, terutama orang-orang Saduki pada saat itu. Nah, mengenai Yakobus, sejarawan Josephus mencatat bahwa pada tahun 62 setelah kematian wakil kerajaan Romawi itu di Palestina, yaitu Festus. Itu dapat kita lihat di dalam mengenai Festus itu dapat kita lihat dalam Kisah pasal 25. Itu memberi keterangan mengenai Festus. Dan sebelum kedatangan Albinus, wakil baru kerajaan Romawi ke Kaisarea, Ananus, imam tinggi Yahudi, bersekongkol untuk membunuh Yakobus. Jadi Josephus menjelaskan bahwa Yakobus adalah seorang yang hidup pada tahun 62 di Yerusalem, dan pada saat itu dia dibunuh oleh seorang imam tinggi yang bernama Ananas.
karena dia bersekongkol dan membunuhnya. Nah, Yosefus menulis bahwa sebelum kedatangan Albinus, Ananas mengumpulkan petinggi Yahudi atau yang disebut dengan Sanhedrin, serta bersidang untuk menyeret seorang yang bernama Yakobus ke hadapan mereka. Nah, saudara Yesus menyeret Yakobus, saudara Yesus yang disebut Kristus. Nah, itu dikatakan oleh Yosefus. Nah, Ananus menuduh bahwa mereka telah melanggar hukum dan menyerahkan mereka untuk dirajam dengan batu. Nah, tetapi beberapa orang Yahudi tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Ananas, sehingga mereka menjumpai Albinus ketika dalam perjalanan dan melapor apa yang dilakukan oleh Ananas, sehingga jabatannya sebagai imam tinggi dicopot di dalam ketika ia baru menjabat imam tinggi 3 bulan. Nah, ada seorang pemimpin gereja bernama Hegesipus juga. Dia hidup pada abad kedua, memberikan keterangan khusus mengenai kehidupan dan kematian Yakobus. Nah, Hegesipus menulis bahwa gereja dialihkan para rasul kepada saudara Tuhan Yakobus, yang dari setiap orang zaman Tuhan sampai zaman kita disebut si jujur. Karena ada banyak orang bernama Yakobus. Namun Yakobus ini suci sejak lahir. Dia tidak minum anggur atau yang memabukkan dan tidak makan daging. Dia tidak pernah mencukur rambutnya dan tidak pernah meminyaki rambutnya dan tidak mandi di tempat pemandian umum. Dia sendiri saja yang diizinkan memasuki ruang kudus karena bajunya tidak terbuat dari wol, namun dari kain lenan. Dia biasa masuk ke bait Allah, ke bait suci sendirian, dan sering kali dijumpai sedang berlutut mendoakan pengampunan dosa untuk orang-orang, sehingga lututnya menjadi keras seperti lutut unta. Karena dia secara terus-menerus menyembah Allah dan memohon pengampunan dosa bagi orang-orang, karena kebaikan hatinya yang tak tertandingi, dia disebut si jujur dan Oblias atau pembela orang-orang dan kebenaran yang memenuhi pernyataan para nabi mengenai dia. Nah, penemuan peti kubur Yakobus menegaskan bahwa Yakobus mati di Yerusalem, sebagaimana dinyatakan oleh tradisi gereja mula-mula. Nah, Hegesipus lebih lagi menulis bahwa para sekte dari 7 sekte tersebut ada yang menerima Yesus sebagai juru selamat, sedangkan yang lain tidak menerima karena tidak percaya mengenai kebangkitan dan pemberian upah sesuai dengan perbuatan mereka di masa yang akan datang. Nah, akan tetapi yang lainnya lagi menjadi percaya karena kelakuan atau karena sikap Yakobus dan bahkan kelas penguasa, sehingga terjadi perdebatan yang besar antara orang Yahudi, Farisi dan ahli Taurat, bahwa adanya banyak bahaya jika semua orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, maka mereka berkumpul dan berkata kepada Yakobus. Mereka membujuk Yakobus, mereka berkata begini, berbaik hatilah untuk mengendalikan orang-orang, karena mereka telah disesatkan dengan keyakinan bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi bilang berbaik hatilah memperjelaskan kepada orang-orang bahwa Yesus itu bukanlah Kristus, karena pada hari Paskah orang-orang akan datang berkumpul. Jadi para tua-tua Yahudi ini meminta kepada Yakobus untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus itu bukanlah Kristus. Nah, dan kemudian mereka menyuruh Yakobus untuk naik ke atas soto bait suci, sehingga dari ketinggian
dia bisa berteriak atau dia bisa didengar oleh orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi. Kemudian para ahli Taurat itu mereka berteriak, "Wahai orang jujur yang kami patuhi kata-katanya." Orang-orang akan disesatkan karena mengenai Yesus, karena yang mengenai Yesus yang disalibkan. Jadi beritahu mereka bahwa beritahu kami mengenai apa yang disebut dengan pintu Yesus. Nah, dan kemudian Yakobus menjawab dengan suara yang sekeras mungkin. Dia berkata begini, "Mengapa kalian menanyai aku mengenai anak manusia? Aku memberitahu kalian, dia duduk di sorga di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dia akan datang di awan-awan." Jadi mereka menyuruh Yakobus untuk berbohong tentang apa yang telah disampaikan oleh para penginjil pada era itu. Karena Yakobus adalah orang-orang yang sangat dipercayai baik dari kalangan masyarakat maupun pemimpin. Dan mereka memintanya untuk memberikan penjelasan. Mereka mau bersekongkol dengan Yakobus supaya menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang hadir pada Paskah untuk menjelaskan bahwa Yesus bukanlah Kristus. Tetapi yang terjadi adalah Yakobus malah mengatakan, bilang, "Hei, mengapa kamu menanya aku mengenai anak manusia? Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah dan akan datang kembali di awan-awan." Nah, banyak orang diyakinkan sehingga mereka berteriak, "Hosana bagi anak Daud." Kemudian ahli Taurat dan orang Farisi telah berkata ke antara satu dan lain bahwa mereka telah membuat kesalahan yang besar karena telah memberikan kesempatan kepada si jujur untuk berkata atau menjelaskan mengenai Yesus itu sendiri, sehingga mereka naik ke atas sotong dan mendorong Yakobus dari ketinggian itu dan jatuh ke bawah. Mendorong dia dari suatu bait suci jatuh ke bawah. Nah, ketika mereka mendorongnya jatuh sampai di bawah, dia bahkan belum mati. Dia tidak mati juga. Dan ketika dia sampai di bawah, mereka melemparinya dengan batu, dan salah satu dari keturunan mereka, anak Rekabin, keluarga imam yang menerima kesaksian Nabi Yeremia, berteriak, "Hentikan! Apa yang kalian lakukan? Si jujur sedang mendoakan kalian." Jadi sementara dia dirajam dengan batu, dia mendoakan mereka yang telah menyiksa dia. Kemudian salah satu dari mereka atau seorang yang pekerjaannya adalah menggerutkan dan menyebalkan kain, terutama kain wol, itu mengambil alat pemukul yang digunakan untuk memukul kain itu dan memukul kepala si jujur atau kepala Yakobus, dan begitulah cara kematian Yakobus. Jadi dia terbukti merupakan seorang saksi sejati untuk orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, berdasarkan data-data yang telah saya uraikan, saya dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kemungkinan besar peti kubur tersebut itu adalah benar atau asli, walaupun tidak berisi dengan tulang-tulangnya sudah tidak ada. Tetapi berdasarkan keterangan yang telah saya katakan sebelumnya bahwa kebanyakan peti orang mati yang merupakan tempat menyimpan tulang-tulang orang mati itu menuliskan identitas orang tersebut. Nah, itulah sebabnya membuat saya untuk dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa ada kemungkinan bahwa peti itu adalah asli. Dan yang kedua adalah tempat penemuan peti yang sesuai dengan data perjanjian baru dan hasil survei geologi yang menunjukkan bahwa kapur yang dipakai untuk membuat
peti kubur itu adalah kapur yang sama dengan kapur yang ada di Yerusalem. Lalu tarif tahun pembuatan peti tersebut adalah antara abad pertama dan abad kedua. Dan juga platina atau perekat yang dipakai bukanlah perekat modern. Jadi orang bisa berkata bahwa oke, mungkin saja peti itu adalah asli, tapi tulisan perekat itu merupakan perekat modern, tetapi telah diteliti bahwa itu ternyata bukan seperti itu. Itu ternyata bukan seperti itu. Dan itu mengatakan bahwa ini merupakan penggunaan perekat pada masa-masa kuno, yaitu antara abad pertama dan abad kedua. Jadi itulah sebabnya saya mengatakan bahwa peti tersebut itu mungkin asli, dan ya mungkin asli. Nah, mengapa itu penting? Mengapa itu penting? Bukankah kita ini percaya melalui iman dan bukan berdasarkan apa yang kita lihat? Jawabannya adalah ya dan tidak. Kita sepenuhnya tidak membutuhkan arkeologi untuk kebenaran Alkitab. Dan ya, kita percaya melalui iman dan bukan melalui apa yang kita lihat. Namun memang bermanfaat bila kita memiliki bukti yang menguatkan kebenaran Alkitab. Nah, tradisi Yahudi Kristen itu adalah iman yang rasional. Kita mendasarkan iman percaya kita pada fakta sejarah dan bukan fiksi. Nah, selama berabad-abad arkeologi menemukan bukti-bukti yang meneguhkan keyakinan yang kita yakini mengenai iman kita kepada Tuhan kita. Sekali lagi, Yakobus adalah saudara Yesus Kristus yang mati sebagai martir karena kepercayaannya terhadap saudaranya. Ini adalah fakta sejarah yang membuktikan dirinya sendiri sebagai kebenaran dan bukan pembenaran. Bukan pembenaran. Nah, penemuan ini sekali lagi menghancurkan klaim-klaim dari Muslim yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati melalui penyaliban. Karena orang-orang tidak mungkin membiarkan diri mereka mati demi kebohongan. Ini adalah bukti pada abad pertama, bukti sejarah, bukti arkeologi. Dan bukti sejarah ini menolak apapun yang tidak sesuai dengannya. Menolak itu. Bukti sejarah ini tentunya menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pembohong, atau dia tidak tahu apa-apa mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sejarah. Mengapa saya katakan demikian? Karena saudara sekalian harus tahu bahwa Nabi Muhammad berkata bahwa apa yang dia katakan itu berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti sejarah harus mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pembohong. Atau paling tidak segala kejadian yang terjadi pada Yesus Kristus pada abad pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum ada. Sebab jikalau dia ada, maka dia akan tahu mengenai segala sesuatu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, kamu orang Kristen dimanapun berada, jangan pernah ragu terhadap iman dan percayamu kepada Yesus Kristus. Karena itu adalah kebenaran. Dan satu lagi saya mau katakan bahwa jikalau peti penemuan arkeologi ini asli atau benar, maka Protestan benar bahwa Yesus memiliki saudara kandung. Jikalau penemuan ini benar bahwa
peti kubur itu milik Yakobus, maka Protestan benar mengenai hal ini. Dan Katolik, seperti yang dikomentari oleh seorang pakar Katolik terkemuka, dia berkata bahwa jikalau penemuan ini benar, maka Jerome salah. Karena Jerome mengatakan bahwa Maria itu adalah perawan seumur hidup. Dia tidak memiliki anak lain selain Yesus. Jadi anak-anak atau saudara yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru itu merupakan saudara sepupu. Dan itulah komentar dari seorang Katolik, pakar profesor Katolik, mengatakan bahwa jikalau peti kubur itu adalah asli, maka Jerome salah. Ya, jadi pada intinya saya mau katakan bahwa ke teman-teman bahwa ini adalah bukti arkeologi yang tahun penemuannya sangat awal, dan itu membenarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah benar dan sesuai dengan fakta sejarah. Jadi kamu harus senantiasa meneguhkan iman percayamu terhadap Yesus Kristus, menerima Alkitab sebagai kebenaran. Karena ketahuilah bahwa itu yang akan memerdekakan kamu. Sekian presentasi saya dan sampai jumpa lagi. Salam, Tuhan memberkatimu.